Ia memandang takjub pada anak yang di luar pengamatannya sudah menjadi gadis yang jelita itu. Terpesona karena waktu tak mau menunggu. Tiba-tiba saja kini ia sudah menjadi perempuan yang punya banyak pertanyaan. Kenapa kau menanyakan itu, anakku? Sebab aku ingin tahu. Dan sesudah tahu, aku tidak tahu. Wajah gadis itu menjadi merah. Ibunya paham, karena ia pun pernah merasa muda dan ingin menanyakan hal sama kepada ibunya. Tapi tidak berani. Waktu itu, perasaan tidak pernah dibicarakan. Apalagi yang menyangkut cinta. Kalau dicoba, jawaban sering menyesatkan. Karena orang tua cenderung menyembunyikan rahasia kehidupan dari anak-anak yang ia rasa belum cukup untuk menghadapinya. Kini segalanya sudah berubah. Anak-anak ingin tahu tak hanya yang harus mereka ketahui, tetapi semuanya, termasuk yang dulu tabu. Mereka senang pada bahaya. Setelah menarik nafas, ibu mengusap kepala putrinya dan berbisik. Jangan malu, anakku. Sebuah rahasia tidak akan pernah menguraikan dirinya kalau kau sendiri tidak penasaran untuk membukanya. Sebuah rahasia dimulai dengan rasa ingin tahu, meskipun sebenarnya kamu sudah tahu. Hanya karena kamu tidak pernah mengalami sendiri. Pengetahuanmu menjadi potret asing yang kamu baca dari buku. Banyak orang tua menyembunyikannya karena pengetahuan tidak perlu akan membuat hidupmu berat dan mungkin seringkali patah dan berbelok, sehingga kamu tidak akan pernah sampai pada tujuan. Tapi ibu tidak seperti itu. Ibu percaya zaman memberikan kamu kemampuan untuk menghadapi bahaya-bahaya yang juga sudah berbeda. Jadi ibu akan bercerita. Tetapi apa kamu sudah siap untuk menerima kenyataan walau tidak menyenangkan? Maksud ibu, lagi sejati anakku, mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Kenapa tidak? Sebab dalam mimpi kamu sudah dikacaukan oleh macam-macam harapan yang meluap dari kekecewaan terhadap laki-laki yang tidak pernah memenuhi harapan perempuan. Apakah itu salah? Ibu tidak akan berbicara tentang salah atau benar. Ibu hanya ingin kamu memisahkan antara perasaan dan pikiran, antara kenyataan dan harapan. Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi, seringkali bertentangan dengan apa yang kemudian ada di depan mata. Harapan menjadi ilusi, ia bayang-bayang dari hati. Itu aku mengerti sekali. Tetapi apa salahnya bayang-bayang? Karena dengan bayang-bayang itulah kita tahu sinar matahari yang menyorot. Sehingga berkat kegelapan kita bisa melihat bagian-bagian yang diterangi cahaya. Hal-hal nyata yang harus kita terima meskipun bertentangan dengan harapan. Ibunya tersenyum. Jadi kamu masih ingat semua yang ibu katakan? Kenapa tidak? Jadi perhatikan dengan sungguh-sungguh dan jangan memotong. Karena laki-laki sejati tidak bisa diucapkan hanya dengan satu kalimat. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang perkasa. Salah. Kan barusan ibu bilang jangan menyela. Laki-laki disebut laki-laki sejati bukan hanya karena dia perkasa. Tembok beton juga perkasa, tapi bukan laki-laki sejati hanya karena ia tak tembus oleh peluru, tak goyah oleh gempa, tak tembus oleh garukan tsunami, tetapi darus lentur dan berjiwa, tumbuh, berkembang, bahkan berubah. Seperti juga kamu, seorang laki-laki, meskipun dia seorang idola yang kamu kagumi, seorang pemimpin, seorang pahlawan, seorang perintis, pemberontak, dan
seorang pembaru. Bahkan seorang yang arif bijaksana tidak membuat dia otomatis menjadi laki-laki sejati. Kalau begitu, apa dong? Seorang laki-laki sejati adalah seorang yang melihat yang pantas dilihat, mendengar yang pantas didengar, merasa yang pantas dirasa, berpikir yang pantas dipikir, membaca yang pantas dibaca, dan berbuat yang pantas dibuat. Karena itu dia berpikir yang pantas dipikir, berkelakuan yang pantas dilakukan, dan hidup semestinya yang dijadikan kehidupan.